Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih para siswa yang hari ini bisa hadir, ya, walaupun ada beberapa agenda yang sepertinya bersamaan ya, ada yang ikut lomba, ada yang ikut pembinaan di sekolah masing-masing, dan ada berbagai macam kegiatan yang tadi sempat konfirmasi ke saya. Tapi tidak ada masalah, kita coba akan lanjutkan sesuai dengan rencana ya. Yang berikutnya ucapan terima kasih atas partisipasinya. Yang jelas kegiatan ini punya satu tujuan, yaitu berupa penggalangan dana untuk korban banjir bandang di Sumba. Jadi, kenapa saya tergerak ke sana, ada berbagai macam alasan. Salah satunya adalah saya pernah hidup di Sumba selama 2 minggu ya, 2 minggu saya bertemu dengan siswa, bertemu dengan guru, bertemu dengan masyarakat sana dalam rangka, sama seperti ini, ya saling belajar tentang, matematika. Jadi saya terketuk untuk, menggalang dana. Sampai saat ini dana yang terkumpul itu sebesar Rp6.075.000 ya. Target saya hanya, terkumpul 5 juta, tetapi ini sudah melampaui target sampai Rp6.075.000. Saya ucapkan terima kasih kepada para siswa dan juga para orang tua tentunya yang, berbagi rezeki dan berbagi kebahagiaan dengan para korban. Oke. Nah, kita coba akan langsung, membahas satu persatu ya. Ada beberapa siswa yang sudah kirim ke saya walaupun tidak bisa ikut di sini gitu ya. Nah, satu catatan penting ketika kita mau bergelut di bidang KSN sekali lagi, bukan masalah jawaban akhirnya saja, tetapi kita berpikir bagaimana cara menuliskan jawaban itu sehingga terbaca dengan baik oleh para juri tentunya, gitu ya. Oke. Nah, kita coba masuk ke nomor, 1 ya. Nomor satu, beberapa jawaban masuk itu sudah benar gitu ya, tetapi yuk kita kita coba bahas, dan kita mencoba memilah mana yang lebih efektif gitu ya, mana yang lebih efektif. Oke. Pada gambar di bawah ini, jika sudut DBA itu sama dengan 60 derajat, sudut DCB itu 30 derajat, dan BC sama dengan 4. Maka berapakah panjang BD? Ada berbagai macam cara, tetapi saya coba akan memakai cara yang bagi saya itu cukup efektif ya, yaitu kita memanfaatkan suatu teori tentang apa namanya, garis ingat tentang sudut pada segitiga atau sudut luar ya. Jadi saya menggunakan ini. Oke, nah kita coba lihat. Lihat segitiga BCD ya, segitiga BCD. Jelas bahwa sudut ABD itu merupakan sudut luar dari segitiga BCD tentunya ya. Maka pasti akan berlaku bahwa sudut C ditambah dengan sudut D itu sama dengan sudut ABD. Nah, sudut C-nya itu ada 30 derajat ditambah dengan sudut D sama dengan 60 derajat. Maka di sini sudut D besarnya sama dengan 60 dikurangi 30 derajat atau sama dengan 30 derajat. Nah, sekarang kita coba lihat. Lihat segitiga BCD, di mana sudut C itu ternyata sama dengan sudut D sama dengan 30 derajat. Artinya apa? Artinya bahwa segitiga BCD adalah segitiga sama kaki. Jadi kita punya teorema yang pertama, pada segitiga sama kaki sudut-sudut pada alasnya itu sama besar, atau kebalikannya.
jika pada suatu segitiga sama kaki ada dua sudut yang sama besar, maka pastilah segitiga itu adalah segitiga sama kaki. Nah, dari sini maka kita bisa mengatakan bahwa BC itu sama dengan BD. Atau dengan kata lain, BD itu sama dengan 4 cm. Atau 4 satuan panjang ya, karena di sana tidak ada satuannya, maka saya sebut 4 satuan panjang. Oke ya. Nah, ini masih relatif mudah ya, hanya ada 1-2 teorema atau 1-2 konsep yang terpakai di situ. Oke, kemudian kita coba lanjut soal yang kedua. Ini juga ada beberapa yang betul, ada beberapa yang salah yang masuk ke jawaban saya. Coba Maxwell, jawabannya berapa Maxwell? Halo? Lionel, jawabannya berapa Lionel? 2. Berapa? 2/3. Gregory sudah juga? Gregory sudah mencoba soal ini? Iya. Ketemunya berapa Gregory? 1/3. 1/3 ya. Jadi ketika kita tanya beberapa siswa, jawabannya berbeda, maka ini ada sesuatu yang menarik untuk dibahas sehingga kita tahu kesalahan kita di mana, kemudian kekurangan kita di mana, atau mungkin cara kita itu kurang efektif gitu ya. Nah, akan kita lihat di situ. Oke. Nah, sorry, ini kurang ke bawah sedikit. Oke. Pada gambar di bawah ini, OAB adalah suatu juring lingkaran dengan OA sama dengan OB. Dan sudut AOB itu sama dengan 30 derajat. Jadi ini diketahui bahwa besarnya 30 derajat. Suatu setengah lingkaran dibuat melalui A dengan pusat titik C itu pada OA. Ya. Menyinggung OB di titik T. Nah, ini ada kata yang sangat bagus untuk menjadi kunci ya, key. Menyinggung itu sifatnya apa? Dia pasti tegak lurus. Jadi kita tahu bahwa CT itu tegak lurus dengan OB. Ya. Kemudian, berapakah perbandingan luas lingkaran, luas setengah lingkaran dengan luas juring OAB? Oke. Nah, kita coba akan manfaatkan informasi yang ada di soal ke dalam analisa jawaban tentunya. Ya. Jadi katakanlah begini, misal bahwa OA yang merupakan jari-jari lingkaran yang besar, saya sebut sebagai R, katakanlah begitu ya. Kemudian AC sama dengan TC juga, itu kita misalkan dia sebagai R kecil, katakanlah begitu ya. Nah, kemudian lihat segitiga OTC gitu ya. Maka jelas bahwa TC itu sama dengan R dan OC itu dapat kita tuliskan sebagai R besar minus R kecil ya. Kalau saya tadi lihat permisalannya itu berbeda. Enggak apa-apa. Oke. Nah, karena segitiga itu memiliki sudut 30 derajat dan OTC itu sama dengan 90 derajat gitu ya. Saya tulis begini aja ya. COT itu sama dengan 30 derajat dan OTC itu sama dengan 90 derajat, maka kita punya teori bahwa panjang sisi di hadapan sudut 30 derajat itu sama dengan setengah dari sisi miringnya. Nah, kita bisa melihat bahwa OC adalah sisi miring segitiga OTC. Maka kita bisa mengatakan bahwa katakanlah begini ya. R
itu akan sama dengan setengah dari sisi miringnya, atau R minus R per 2 ya. Nah, dari sini maka kita akan dapatkan 2R sama dengan R minus R. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa 3R itu sama dengan R. Jadi jari-jari lingkaran yang besar itu ternyata 3 kalinya jari-jari lingkaran yang kecil, yang dalam hal ini adalah setengah lingkaran. Nah, kalau sudah, kita tinggal menghitung luas juringnya dan menghitung luas setengah lingkarannya. Ya, ini saya hapus, tidak apa-apa ya, karena biar tempatnya itu mencukupi. Kita tahu di sini, saya simpan dulu bahwa R itu sama dengan 3R, informasi itu. Nah, sekarang karena juring AOB itu 30 derajat, maka itu berapanya lingkaran penuh, ya. Maka kita tahu bahwa itu akan sama dengan 1/12-nya dari lingkaran, ya. Maka kita bisa mengatakan begini, bahwa luas setengah lingkaran dibagi dengan luas juring itu akan sama dengan setengah dikalikan pi dikalikan R kuadrat per 1/12 dikalikan pi dikalikan dengan R kuadrat. Ya, kita tinggal masukkan informasi yang barusan kita dapatkan. Setengah dikalikan pi dikalikan R kuadrat per 1/12 dikalikan pi dikalikan 3R kuadrat. Karena kita tahu bahwa R-nya itu sama dengan 3R kecil. Maka ini bisa kita coret dulu. Ini sama dengan ini. Kemudian saya rapikan dulu saja. Ini sama dengan 1/2 R kuadrat per 1/12 9R kuadrat. Nah, ini sudah berupa bilangan-bilangan gitu ya. Maka dari sini kita mendapatkan bahwa perbandingan itu akan sama dengan 1/2 dikali dengan 12/9 atau sama dengan, ini kita coret, 6/9 atau sama dengan 2/3. Gitu ya. Jadi yang menjadi kunci kita bisa menjawab ini adalah kita tahu keistimewaan pada suatu segitiga siku-siku yang memiliki satu sudut 30 derajat. Kalau tidak tahu itu akan menjadi soal yang susah mungkin gitu ya. Atau bisa terjawab dengan perkiraan ya, dengan perkiraan. Oke, beberapa soal yang atau jawaban yang masuk itu sudah benar ya, sudah benar. Oke. Saya coba akan lanjutkan untuk soal yang berikutnya, soal nomor 3 ya, soal nomor 3. Soal nomor 3 itu masih relatif mudah juga ya, tetapi kita bagaimana menuliskannya itu lebih penting ya, atau penting menjadi unsur yang penting di situ. Oke, Maxwell, ketemu berapa Maxwell? Halo, Maxwell? Iya, Pak. Ketemunya berapa ini? Nomor 3. Belum menghitung soalnya, Pak. Saya belum menghitung. Gregory ketemu berapa, Gregory? 76. 76 ya. Kalau punyanya siapa ya? Yang sudah masuk tadi punyanya siapa? Agak lupa. Itu kurang satu tahapan lagi. Karena menjawabnya adalah sudut AED itu sama dengan 104. Nah, yang 104 itu bukan AED sepertinya, tetapi jawabannya 47, Pak. DE. 47 betul nggak, Pak? Kita coba bahas ya. Caranya beda-beda. Jangan terpaku kepada cara saya, tetapi saya sudah membaca beberapa jawaban yang masuk, caranya keren-keren gitu ya. Oke. Nah, kita coba akan bahas sedikit dengan beberapa modal ya, modal. Nah,
kita coba kasih misalkan begini ya. Informasi yang pertama yang akan saya ambil di situ adalah sudut ADE. ADE itu sama dengan 90 derajat dikurangi dengan 47 gitu ya, atau sama dengan 43 derajat. Kenapa? Karena ABCD adalah suatu persegi panjang ya, yang kita tahu bahwa sudut ini pasti siku-siku atau 90 derajat. Nah, kemudian informasi yang berikutnya yang mau saya ambil adalah sudut DAE itu sama dengan 61 derajat. Kira-kira kenapa bisa tahu sudut DAE itu sama dengan 61? Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan? Tidak ada? Ya, caranya beda-beda sih ya, caranya beda-beda. Bagus, logikanya bagus. Nah, saya mengatakan sudut DAE itu sama dengan 61 derajat karena ingat AD itu sejajar dengan BC. Nah, maka sudut DAE itu dengan sudutnya 61 derajat itu kita sebut sebagai sudut dalam yang berseberangan ya. Maka besarnya pasti sama ya. Maka saya tuliskan di sini aja ya. AD sejajar dengan BC gitu ya. Nah, kalau sudah maka kita tahu bahwa ini 43, ini 61 satuannya derajat, maka tinggal lihat segitiga DAE ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa 61 ditambah dengan 43 derajat ditambah dengan sudut AED itu sama dengan 180 derajat atau sudut AED itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 61 ditambah dengan 43 atau dengan 180 derajat dikurangi dengan 104. Ya, atau dari sini kita bisa mengatakan bahwa sudut DAE itu sama dengan 76 derajat. Ya, ini saya tuliskan di sini tidak apa-apa lah. Jadi ketemunya 76 derajat, gitu ya. Nah tadi ada yang kirim ke saya ketemunya 104. Oh saya tahu karena hanya sampai kepada sudut DEP katakanlah jika ini saya sebut sebagai P ya. Oh, belum sampai kepada sudut DEA. Oh, sorry. Ini saya jadi salah nulis ya. Ini bukan DAE tapi DEA. DEA atau AED sama aja ya. 76 derajat. Oke. Masih mudah ya. Oke. Saya lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ini juga ada beberapa yang betul, cuman saya melihat bahwa menjadi panjang karena caranya itu manual. Nah, di soal nomor 1, siswa itu sudah bisa memanfaatkan teori pada sudut luar, ya sudut luar pada suatu segitiga. Kalau kita bisa memanfaatkan itu, sepertinya akan jauh lebih efektif ya. Kalau betul sama-sama betul, tetapi sekarang yuk kita coba naikkan grade-nya tidak hanya sampai kepada benar salah, tetapi kepada efektivitasnya. Oke, yuk kita coba ya. Perhatikan gambar berikut. Jika sudut CBO itu sama dengan X dan sudut DCO itu sama dengan Y, berapakah nilai X dan Y-nya? Nah, di sana tidak ada namanya ya. Aduh, saya mau memberi nama takut jadi bingung malah. Atau enggak usah aja ya, enggak usah aja kasih nama ya. Nah,
Coba lihat segitiga ini. Coba lihat segitiga ini. Saya kasih tanda merah ya. Saya kasih tanda merah. Oke. Fokus pada segitiga yang berwarna merah itu. Maka sudut X itu kita sebut sebagai sudut luar dari segitiga yang berwarna merah. Ya. Maka dari sini kita dapat menghitung bahwa sudut X itu besarnya sama dengan 20 ditambah 35 derajat atau sama dengan 55 derajat. Ya. Oke, yang berikutnya. Saya juga akan pakai sudut luar. Nah, tinggal memandangnya itu pada segitiga mana, ya. Kalau misalkan kita sekarang pandang pada segitiga yang berwarna biru ini, bisa, ya. Maka sudut Y itu merupakan sudut luar dari segitiga yang berwarna biru itu tadi. Ya. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa besarnya sudut Y itu sama dengan X ditambah dengan 65. X-nya berapa? 55 derajat ditambah 65, maka dia akan sama dengan 120 derajat. Nah, kalau sudah diakhiri dengan bahwa sudut X ditambah dengan sudut Y sama dengan 55 derajat ditambah dengan 120 derajat atau sama dengan 175 derajat. Ya. Nah, ini ide bukan masalah benar atau enggaknya ya, berbeda dengan jawaban kalian, bukan. Tetapi saya pengen membujuk, yuk kita gunakan teorema-teorema yang lebih meringkas jawaban kita. Ya. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja. Tadi yang masuk ke saya itu kebanyakan manual ya, manual tentang sudut dalam segitiga. Ya, sudut dalam segitiga dicari, kemudian ini merupakan sudut pelurusnya, maka berlaku apa? Itu panjang, cukup panjang. Tetapi ini jauh lebih simpel ya, efektif ya. Karena kalau sudah masuk ke lomba, efektivitas dari jawaban kita mempengaruhi ya. Kalau pakai cara yang standar itu misalkan butuh waktu 1 menit, nah misalkan kita menuliskan begini hanya butuh 30 detik kan lumayan. Kita simpan waktu 30 detik untuk jika ketemu soal-soal yang jauh lebih susah daripada ini. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, nomor berikutnya adalah nomor 5 ya, nomor 5. Lionel, sudah ketemu Lionel? Halo? Halo. Sudah ketemu? Jawabannya? Berapa? Jawabannya berapa? Berapa? 10,5. 10,5. Oke. Nah, saya sudah baca jawabannya Lionel juga ya. Ada sedikit kekeliruan di situ kayaknya Lionel. Ya. Tapi saya coba akan mengadopsi caranya Lionel yang bagi saya cukup efektif ya, cukup efektif daripada cara yang saya buat ya. Oke, nanti saya coba adopsi. Maxwell, ketemunya berapa Maxwell? Gregory, sudah ngitung? Halo? Belum ya? Oke. Nah, saya akan adopsi caranya Maxwell ya. Caranya Maxwell itu keren. Nah, kita coba tempatkan unsur-unsur yang diketahui pada soal itu ya, bahwa itu adalah 3 buah persegi yang panjang sisinya itu 3, 5, dan 7 ya. Maka ini bisa kita katakan ini katakanlah 3, ini 5, ini 7. Nah, Maxwell itu memperpanjang ini ke sana, gitu ya.
Iya. Oke, nah saya kasih nama ya, saya kasih nama. Katakanlah ini A, ini B, ini C, ini D, kemudian ini E, ini F katakanlah ya. Agar saya menyebutnya enak. Oke, nah dari situ maka kita bisa menghitung luas segitiga ACD. ACD itu sama dengan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi ya. AD dikalikan dengan DC atau sama dengan setengah dikalikan AD-nya berapa? 7 ya. Dikalikan dengan DC-nya berapa? 15 ya. Betul enggak? Betul ya? Atau sama dengan 105 per 2 atau sama dengan 52 per 52,5 gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di situ ada segitiga CEF. Maka kita bisa menghitung segitiga CEF. Di mana luasnya sama dengan setengah dikalikan dengan EF dikalikan dengan EC. Atau sama dengan setengah dikalikan. EF-nya berapa ya? F-nya berapa, Lionel? 2 ya? 2 dan EC-nya itu sama dengan 7. Maka ini adalah luasnya 7. Oke. Kemudian yang berikutnya, kita bisa melihat di sana ada segi 4 AFED ya, yang kita kenal dengan nama trapesium ya. AFED. Maka dia akan sama dengan setengah dikalikan dengan DE dikalikan dengan jumlah sisi-sisi yang sejajar. EF ditambah dengan AD. Oke. Maka dia akan sama dengan setengah dikalikan 8 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 7 ya. Atau sama dengan 4 dikali 9, 36 ya. 36. Nah, yang terakhir maka luas arsir itu akan sama dengan luas segitiga ACD, ya, saya tuliskan tidak apa-apa, ACD dikurangi luas segitiga EFC dan dikurangi dengan luas trapesium AFED. AFED. Oke. Nah, nilainya tinggal masukkan aja ya. Nah, luas ACD-nya adalah 52,5 dikurangi EFC-nya itu adalah 7 dikurangi dengan 36. Maka di sini akan ketemu hasilnya adalah 9,5. Satuannya adalah sentimeter persegi. Nah, mohon dikoreksi ketika saya ada salah loh ya. Ya. Jadi yang namanya guru, yang namanya pembina itu juga manusia. Kalau misalkan ada salah, bilang aja ya. Salah hitung, salah rumus itu bilang aja enggak masalah. Gitu ya. 9,5. Gitu ya. Nah, ini saya mengadopsi caranya Lionel ya. Ya. Saya asalnya tidak seperti itu. Saya asalnya malah memandangnya luasan persegi panjang ABCD. ABCD dikurangi ABC, dikurangi EFC, dikurangi trapesium AFED. Oh, ternyata caranya Lionel itu jauh lebih efisien. Ya. Kita langsung memandang segitiga ACD saja. Ya, jadi satu langkah itu menjadi hilang ya. Saving waktu beberapa detik itu sangat diperlukan. Ya, keren Lionel ya. Walaupun dalam perhitungan masih ada keliru sedikit ya.
Oke, saya coba lanjutkan untuk yang nomor 6. Nomor 6 juga nanti ada sesuatu yang menarik dari jawaban yang masuk ke saya ya, jawaban masuk ke saya. Oke. Nomor 6. Nomor 6 Lionel Maxwell Gregory ketemunya berapa? Halo? Akar 68. Akar 68. Gregory ya. Gregory belum kirim jawaban ke saya ya? Iya. Oke. Oke, sudah betul ya. Nah, saya coba akan membahas sedikit dari jawaban yang masuk, terutama yang menarik ya, yang menarik di saya ya. Oke. Nah, begini. Pada gambar berikut, ABCD adalah sebuah segitiga siku-siku di C. Nah, di gambar sudah ada tandanya. AB sama dengan 10, AC sama dengan 8, dan BC sama dengan 3DC. Tentukan panjang AD-nya. Nah, kita boleh menggunakan Pitagoras atau tidak usah kita menggunakan rumus Pitagoras, tetapi kalau misalkan kita tahu dia adalah segitiga siku-siku dan kita hafal triple Pitagoras, maka kita boleh pakai kok ya. Ya, tapi ada kata penjelasnya ya. Misalkan begini, segitiga ABC itu adalah siku ya, di mana AC sama dengan 8, BA sama dengan 10, jelas bahwa BC-nya itu sama dengan 6 cm. Itu triple Pitagoras ya. Oke, enggak apa-apa. Nulis kayak begini enggak apa-apa ya. Atau kalau pengen lengkap ya menggunakan teorema Pitagoras bahwa AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat, baru dihitung. Boleh-boleh saja ya. Oke. Yang berikutnya begini, ada beberapa jawaban yang masuk ke saya di sana bahwa BC itu sama dengan 3 DC gitu ya. Nah, kemudian ini dibagi begini nih. Misalkan begini ya. Nah, saya melihat bahwa pemberian tanda seperti ini itu cukup beresiko ya. Karena apa? Gambar di situ itu belum tentu sesuai dengan skala ya. Kalau misalkan kita bagi itu agak beresiko juga ya. Maka dasarnya cukup ini aja. Dasarnya cukup ini aja. Ya. Kita bekerja secara matematis jauh lebih aman ya, jauh lebih aman. Misalkan begini. 3 DC itu sama dengan BC. Nah, di mana 3 DC itu sama dengan 6, maka jelas DC-nya itu sama dengan 6/3 atau sama dengan 2. Gitu ya. Jadi dasarnya adalah pekerjaan secara matematis ya, bukan gambarnya ya. Ini hanya wanti-wanti dan mengajak untuk lebih berhati-hati saja sih sebenarnya. Kalau jawaban benar. Oke. Nah, kalau sudah kita dapatkan ini 2 ya. Nah, saya coba hapus dulu biar nulisnya itu agak-agak longgar ya. Oke. Nah, ini juga perlu dipelajari ya, bagaimana cara menuliskan agar jawabannya itu bisa terbaca dengan baik oleh juri tentunya ya. Nah, sekarang lihat segitiga ACD. ACD itu kita tahu bahwa siku-siku di C gitu ya. Maka ini menjadi dasar kita boleh menggunakan teorema Pitagoras ya, karena kita bisa melihat dia adalah segitiga siku-siku ya. Maka di sini akan berlaku bahwa AD kuadrat itu akan sama dengan DC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Ini akan sama dengan 4 ditambah dengan 64 atau sama dengan 68. Maka AD-nya itu sama dengan akar 68. Nah,
Tadi ada yang menjawab akar 68. Benar. Benar, ya. Ini sudah benar. Ada juga yang menjawab ke saya, ini dirubah menjadi 2 akar 17. Itu juga benar, ya. Jadi enggak usah khawatir ketika sudah masuk ke hasil akhir bentuknya berbeda-beda, asalkan memiliki nilai yang sama, itu juri pasti tahu, ya. Juri pasti tahu. Tetapi saran saya memang sampai kepada akhir. Jadi 2 akar 17 itu lebih terbaca dengan baik. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya. Nomor 7. Oke, nomor 7. Pak, saya boleh screenshot dulu nggak, Pak? Nomor 6. Gimana? Nomor 6 boleh tak screenshot dulu? Di Screenshot. Oh, nanti saya kirimkan jawabannya aja, ya, dalam bentuk file saja, itu lebih rapi, lebih lengkap, ya. Oke. Yuk kita coba teruskan. Nanti saya juga akan bagikan link rekamannya kok, ya. Dan jawaban yang sudah rapi dari semua soal ini. Insya Allah 1 hari atau 2 hari ke depan setelah saya rapikan. Oke. Kita ke nomor 7. Maxwell Gregory. Sudah ketemu? Halo? Belum ya? Oke. Nah, kita coba akan bahas perlahan-lahan, ya, dari apa yang diketahui di dalam soal tersebut. Oke. Pada segitiga ABC, AC sama dengan AB. Oke, berarti ABC adalah segitiga sama kaki, ya. Saya mau beri tanda di situ, takutnya nanti akan tumpang tindih dengan tanda yang lainnya. Yuk kita simpan di otak kita bahwa AC sama dengan AB. Nah, kemudian AE sama dengan DE. Nah, ini saya kasih tanda mulai dari ini aja. AE sama dengan DE, DE sama dengan CD. Tandanya begitu, ya. Kemudian BC sama dengan CE. Nah, ini saya kasih tanda di sini. Oke. Tentukan besar dari sudut A-nya berapa. Nah, ini sama sekali tidak ada unsur sudut yang diketahui. Apakah bisa kita mencari besar sudut A dalam nilai yang fix, ya, berapa derajat, gitu ya? Ternyata bisa juga, ya. Ada 2 siswa yang masuk ke saya itu jawabannya benar. Caranya beda-beda, ya. Oke, kita coba kan analisis. Mulainya terserah, memisalkannya terserah dari atas atau dari bawah, itu sama saja sebenarnya, ya. Oke, saya akan mulai dari atas. Jadi misal sudut A-nya itu sama dengan X, katakanlah. Jadi ini X, gitu ya. Maka ketika kita melihat segitiga AED itu sama kaki, maka jelas bahwa sudut ADE itu juga sama dengan X. Nah, kan begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat di sini nih. Lihat segitiga EDC, gitu ya. Itu juga sama kaki, ya. Sama kaki, ya. Nah, apakah sama dengan X? Belum tentu, ya. Maka kita misalkan aja dulu, ya. Bahwa sudut DEC itu sama dengan DCE, itu sama dengan Y, katakanlah begitu, ya. Oke. Nah, dari situ maka kita bisa melihat sudut EDA itu merupakan sudut luar dari segitiga EDC.
C gitu ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa ini kan Y ya, ini Y ya. Maka Y ditambah Y itu sama dengan X. Atau 2Y sama dengan X, atau Y-nya sama dengan setengah X. Nah, dari sini maka kita bisa melihat bahwa ini saya ganti, ya, ini saya ganti juga. Ini menjadi setengah X. Ini juga setengah X ya. Ini setengah X. Oke, nah sekarang saya akan geser ke sini nih. Lihat segitiga AEC, AEC gitu ya. Nah, sudut BEC itu merupakan sudut luar dari segitiga AEC tentunya, ya, sudut luar dari segitiga AEC. Maka pasti akan berlaku bahwa sudut BEC itu sama dengan X ditambah dengan setengah X. Atau sama dengan 3/2X. Gitu ya. Nah, yang berikutnya sekarang kita turun ke bawah. Ya. Segitiga BCE itu kan juga segitiga sama kaki ya, karena BC sama dengan EC gitu ya. Nah, kita tuliskan di sini. Segitiga BEC itu juga sama kaki ya. Maka sudut CBE itu sama dengan sudut CEB itu sama dengan 3/2X. Jadi ini kita sampai di sini ya, 3/2X. Nah, sudut C-nya berapa? Sudut C yang ini. Ya sama, 3/2X. Karena segitiga ABC itu juga segitiga sama kaki. Dari sini ya. Nah, dari situ maka kita bisa, ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Nah, saya sudah punya tempat untuk menulis, maka ini langkah yang terakhir ya, bahwa pada segitiga ABC, maka berlaku bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. X ditambah dengan 3/2X ditambah dengan 3/2X itu sama dengan 180 derajat ya. Atau di sini berarti akan sama dengan 4X ya. 4X sama dengan 180 derajat sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 180 derajat dibagi 4 atau sama dengan 45 derajat. Ya. Pak, boleh enggak kita pakai cara dari bawah ya, karena sudut B sama dengan sudut C. Boleh sekali, ya, boleh sekali ya. Yang penting adalah analisanya itu jalankan saja ya. Manfaatkan beberapa informasi yang muncul di soal, maka nanti akan ketemu jawaban akhir yang sama ya. Nah, tinggal pilah-pilah, rasakan mana yang lebih efektif. Nah, setelah itu coba rasakan nulisnya bagaimana ya. Nulisnya bagaimana? Karena menulis itu sesuatu unsur yang sangat penting. Saya mengatakan begini, apa ya? KSN itu berbeda dengan lomba-lomba yang mungkin sering kalian ikuti ya. Ya. Soalnya lomba-lomba yang sering kalian ikuti soalnya lebih sering pilihan ganda atau maksimal isian singkat, maka cara menulis begini itu tidak begitu diperhatikan. Tetapi di OSN atau KSN nanti akan berbeda. Yuk kita mulai latihlah bagaimana cara menulis sehingga juri kita itu akan paham dengan alur kita berpikir, logika kita berpikir. Itu penting sekali. Ya. Agak panjang, enggak apa-apa, agak panjang enggak apa-apa. Ya. Yang penting adalah kejelasannya. Memperoleh sesuatunya itu jelas. Oke. Saya akan lanjut ke nomor 8 ya, nomor 8. Nah, ini kayaknya yang sudah masuk itu
hanya sampai nomor 8 ini ya, kebanyakan ya. Nomor bawahnya itu belum sempat sepertinya ya. Oke. Nomor 8. Nomor 8. Lionel, ketemunya berapa nomor 8, Lionel? Berapa? 176 ya. Maxwell, Gregory ketemunya berapa? Belum. Belum ya, Gregory ya. Maxwell berapa? Berapa? Belum, Pak. Oh, belum. Ya. Oh ya, Lionel sekolah di mana tuh? Cahaya Nur Kudus ya? Iya. Oke. Kalau Maxwell sekolah di mana, Maxwell? Kalam Kudus yang Solo? Oh ya, Gregory. Iya. Gregory sekolah di mana, Gregory? Iya, Pak. Penabur. Penabur mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Ya. Kalau tahun kemarin saya punya penabur, tapi penabur di Bandung ya. Dila. Oke, yuk kita coba lanjutkan ya. Luas daerah diarsir pada gambar berikut itu sama dengan 28 cm persegi. Tentukan luas daerah cincin tersebut. Jadi yang dimaksud cincin itu adalah ini dulu ya, bahwa daerah yang dibatasi oleh 2 buah lingkaran itu cincin. Kita disuruh mencari luas daerah yang saya arsir itu ya, yang saya arsir itu berapa? Oke, nah saya coba hapus dulu. Kemudian yuk kita analisis ya. Oke, nah saya coba akan memberi nama agar saya menulisnya enak ya. Sekali lagi untuk keperluan menulis ya. Jadi misalkan pusatnya adalah O gitu ya. Kemudian ini saya kasih nama A, B, C, D katakanlah begitu ya. Oke, nah luas diarsir atau saya akan tulis dulu satu persatu dulu. Andaikan OA itu saya sebut sebagai R katakanlah R ya. Kemudian OB ini sebagai R, jari-jari lingkaran yang besar gitu ya. Jadi R kecil itu jari-jari lingkaran yang kecil, sedangkan R besar adalah jari-jari lingkaran yang besar ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa luas segitiga OAD itu dapat kita hitung setengah dikalikan R dikalikan R atau setengah R kuadrat. Karena OA itu sama dengan R, OD itu juga sama dengan R ya. Di sini tidak ada keterangannya ya. Oke, saya tambahkan keterangannya bahwa ini adalah siku-siku ya, atau seperempat lingkaran siku-siku ya. Oke. Yang berikutnya, maka kita juga bisa menghitung segitiga OBC. OBC ini sama dengan setengah dikalikan R dikalikan R atau setengah R kuadrat. Gitu ya. Nah, luas daerah yang diarsir itu dapat kita hitung dengan luas daerah yang segitiga yang besar dikurangi dengan luas daerah segitiga yang kecil, gitu ya. Oke, maka dari sini kita bisa mengatakan luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas segitiga OBC dikurangi luas segitiga OAD. Berapa? 28 sama dengan OBC-nya adalah setengah R kuadrat dikurangi dengan setengah R kuadrat. 28 sama dengan setengahnya saya keluarkan, R kuadrat dikurangi R kuadrat
Atau dalam hal ini kita dapatkan R kuadrat dikurangi R kuadrat itu sama dengan 28 dikali 2 atau sama dengan 56. Nah, kita simpan dulu informasi bahwa R kuadrat dikurangi R kuadrat itu sama dengan 56. Nah, sekarang ini saya simpan dulu di atas ya, biar cukup tempatnya. Oke, saya simpan dulu di sini. Kita informasinya bahwa R kuadrat dikurangi R kuadrat itu sama dengan 56. Nah, sekarang kita masuk ke luas cincin. Luas cincin itu dapat kita cari dengan luas lingkaran yang besar dikurangi dengan luas lingkaran yang kecil, gitu ya. Atau saya tuliskan begini ya. Luas cincin itu sama dengan luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Atau sama dengan rumus luas lingkarannya adalah pi, karena ini lingkaran yang besar maka R kuadrat dikurangi dengan pi R kuadrat. Atau ini sama dengan pi R kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, kita sudah punya informasi ini nih. R kuadrat dikurangi R kuadrat itu sama dengan 56, maka tinggal masukkan aja. Pi dikali 56. Nah, yang tadi ketemu 176 itu dari mana? Oh, 56 itu kan kelipatan 7, Pak. Ya, nah, maka boleh saja kita teruskan. 22/7 dikali 56 atau sama dengan 176 cm persegi ya, cm persegi. Boleh saja ya, boleh. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ya. Kita coba lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini sepertinya banyak yang belum ya, banyak yang belum. Saya mengatakan banyak yang belum. Ya. Apalagi nomor 10. Nomor 10 hampir semuanya belum. Yang terkirim ke saya itu hampir semuanya belum ya. Nah, ini nanti kita akan coba bahas untuk yang nomor 10-nya. Ya. Menarik. Oke. Nomor 9. Lionel, Maxwell, Gregory sudah mencoba belum nih? Udah. Ketemunya berapa? Gregory ketemunya berapa, Greg? 35. 35. Kita akan nanti coba tengok ya, betul atau enggak. Nanti kita akan tengok. Maxwell, Lionel, jawabannya berapa? 80. 80. Beda ya. Oke, Maxwell sudah? Itu, Pak. Oke. Yuk kita bahas ya. Dua jawaban berbeda. Ada dua kemungkinan ya. Salah satu benar atau keduanya masih keliru ya, masih keliru. Nah, yang salah ya nanti apa ya, bukan meratapi tetapi kita belajar dari situ gitu ya. Kesalahannya di mana sih? Konsep mana sih yang masih keliru yang saya pakai? Disitulah ya, belajar bersama kayak begini itu kuncinya di situ sebenarnya. Oke. Pada gambar di bawah ini AB itu tegak lurus dengan BD. Ya, kita coba tempatkan informasi di gambar itu ya. Jadi ini tegak lurus ya. Kemudian CDE itu sama dengan 35 derajat. CDE, oh ini nih, ini 35 derajat. Ya. Segitiga ACE adalah segitiga sama sisi. Oh, ini segitiga sama sisi ya. Selain itu, maka pastilah kita tahu sudut-sudutnya itu pasti sama dengan 60 derajat. Oke. Ini juga 60 derajat. Nah. Kemudian AC sama dengan CD, AC sama dengan CD. Nah, itu sudah saya kasih tanda ya pada AC-nya. Karena AC sama dengan CD, maka bolehlah saya kasih tanda seperti ini juga. Ya.
Nah, ini yang selalu saya arahkan ketika ketemu soal geometri, itu menempatkan unsur-unsur yang diketahui di soal ke dalam gambar itu sangat penting sekali. Nah, kita coba akan memanfaatkan itu ya. Nah, sekarang coba lihat. Lihat segitiga CDE. CDE. Itu sama kaki atau enggak? Ya, sama kaki ya. Karena kita bisa melihat di gambar bahwa CD sama dengan CE ya. CD sama dengan CE. Itu sama kaki dong. Ya. Maka sudut CED itu sama dengan sudut CDE itu sama dengan 35 derajat ya. Sekali lagi, CD sama dengan CE itu bukan dari hasil mengukur ya. Tetapi sebenarnya ketika kita lihat hukum transitif itu boleh-boleh saja ya. Misalkan begini, AC sama dengan CE. AC sama dengan CD. Ya pastilah didapatkan dengan hukum transitif CE sama dengan CD. Boleh ya. Tetapi ini akan terbantu sekali dengan gambar di situ. Oke. Nah, kalau sudah sekarang bisa langsung begini nih, Lihat segi 4 ya, segi 4 A, B, D, E gitu ya. Maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut D ditambah sudut E itu sama dengan 360 derajat. Nah, kita coba lihat. Sudut A-nya itu berapa? X ditambah 60 derajat. Ditambah sudut B-nya itu 90 derajat. Ditambah sudut D-nya 35 derajat. Ditambah sudut E-nya itu berapa? Ini 35 ya. Maka 60 ditambah 35 derajat. Sama dengan 360 derajat. Nah, maka dari situ kita dapatkan X ditambah dengan 280 derajat sama dengan 360 derajat. Oke, maka dari sini X-nya itu sama dengan 360 derajat dikurangi 280 derajat atau sama dengan 80 derajat ya. Pak, caranya saya beda, Pak. Saya pakainya pada segitiga ABC. Jadi kita cari sudut C-nya pada segitiga ABC, ketemu, baru kita cari X-nya. Boleh, sangat boleh ya. Makanya caranya sangat beragam ya. Enggak masalah. Oke. Sekarang ke nomor 10. Nomor 10 ada yang sudah mencoba mungkin? Lionel, Maxwell, Gregory, ketemunya berapa kalau sudah mencoba? 5. Oke, 5. Nah, cuman saya belum dapat fotonya ya dari Lionel ya. Oke, 5 ya. Oke. Nah, kita coba akan sudah di WA ya. Cuman kalau sudah on di Zoom, nah, nanti bolak-baliknya agak-agak susah ya. Ya, terima kasih. Yuk kita coba bahas ya. Nah, ternyata hasilnya angka yang bagus juga ya, 5 ya. Oke. Nah, soalnya begini. Pada segitiga ABC, D adalah titik tengah dari BC. Bentar ya, saya mau kasih, saya kurang turun. Saya mau kasih tanda-tanda dulu di gambar tersebut ya. ABC, segitiga. D adalah titik tengah, jadi ini kondisinya begini. Dan E adalah titik tengah, jadi kondisinya begini. Oke. AD dan BE itu saling tegak lurus. AD dan BE itu saling tegak lurus. Jadi kondisinya seperti itu ya.
Pada gambar berikut ditunjukkan titik G itu merupakan titik potongnya. Titik ini disebut sebagai titik berat ya dari segitiga ABC. Kenapa titik berat? Karena pada segitiga ABC, AD adalah garis berat, BE adalah garis berat, maka pastilah titik potongnya adalah titik berat namanya. Jadi G adalah titik beratnya. Dan memiliki sifat AG sama dengan 2DG. Nah, jadi ini kita misalkan ya. Ini kita misalkan sebagai X boleh, maka ini adalah 2X. Kemudian BG sama dengan 2EG. Maka ini kita misalkan ini Y, maka ini adalah 2Y. Oke, nah dari situ maka kita bisa melihat ada beberapa segitiga siku-siku di sana. Ya. Ada segitiga siku-siku AGB, ada segitiga siku-siku AGE, ada segitiga siku-siku BGD. Ya, itulah yang akan kita manfaatkan. Yuk kita coba hitung satu persatu ya, hitung satu persatu. Lihat segitiga ABG, ABG ya. Siku-siku. Siku ya. Maka akan berlaku bahwa AB kuadrat itu akan sama dengan BG kuadrat ditambah dengan AG kuadrat. Nah, kita lihat yang dimisalkan ya. BG kuadrat berarti 2Y kuadrat ditambah dengan 2X kuadrat atau sama dengan 4Y kuadrat ditambah dengan 4X kuadrat. Oke, ini kita simpan. Jadi bagian bawah atau bagian penyebut yang ditanyakan kita sudah dapatkan informasinya ya. Saya simpan di sini bahwa AB kuadrat itu sama dengan 4 Y kuadrat atau langsung saya rapikan ya biar X-nya di bagian depan ya. 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Oke. Nah, sekarang saya menuju ke segitiga yang berikutnya ya. Jadi lihat segitiga misalkan BGD. BGD itu siku-siku juga ya. Nah, maka di sini akan berlaku bahwa BD kuadrat itu akan sama dengan DG kuadrat ditambah dengan BG kuadrat. Ini sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2Y kuadrat atau sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Nah, itu BD ya, itu BD. Nah, di soal itu bukan BD tetapi di sini adalah BC ya, BC. Nah, maka dari situ kita akan manfaatkan informasi bahwa D itu titik tengah dari BC ya, D itu titik tengah dari BC. Maka kan begini, bahwa BC itu sama dengan 2 BD ya. Maka ini BC kuadrat itu akan sama dengan 2 BD kuadrat atau sama dengan 4 BD kuadrat ya. Nah, BD kuadratnya sendiri ini ya, BD kuadratnya sendiri ini. Maka ini akan sama dengan 4 dikali X kuadrat plus 4Y kuadrat. Atau sama dengan 4X kuadrat plus 16Y kuadrat. Ya. Nah, kita sudah dapatkan informasi satu lagi, yaitu BC kuadrat. Ya, BC kuadrat. Saya simpan di sini. BC kuadrat itu sama dengan 4X kuadrat ditambah dengan 16Y kuadrat. Ya, nanti kalau ada keliru mohon langsung direspon ya. Oke, saya coba lanjutkan.
Saya hapus. Oke. Nah, sekarang segitiga siku-siku yang berikutnya yang bisa kita lihat di situ adalah segitiga siku-siku AGE ya. Segitiga siku-siku AGE. Oke. Maka di situ akan berlaku bahwa AE kuadrat itu akan sama dengan AG kuadrat ditambah dengan GE kuadrat atau sama dengan 2X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat atau sama dengan 4X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini kembali lagi ke informasi bahwa E itu adalah titik tengah dari AC. Maka kita dapatkan begini bahwa AC itu sama dengan 2AE atau AC kuadrat itu akan sama dengan 2AE kuadrat atau sama dengan 4AE kuadrat, di mana AE kuadratnya ini ya. Maka 4 dikalikan dengan 4X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat atau sama dengan 16X kuadrat ditambah dengan 4Y kuadrat. Nah, ini kita simpan informasi yang terakhir bahwa AC kuadrat itu akan sama dengan 16X kuadrat ditambah dengan 4Y kuadrat. Sepertinya seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab BC kuadrat ditambah AC kuadrat per AB kuadrat sepertinya sudah kita dapatkan semuanya. Ya. Nah, maka kita tinggal masukkan informasi-informasi itu ke dalam yang ditanyakan di soal tersebut. Ya. Oke, apa sih yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan adalah BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat per AB kuadrat. Nah, maka ini akan sama dengan, yuk kita masukkan. BC kuadrat itu 4X kuadrat ditambah dengan 16Y kuadrat ditambah dengan AC kuadrat 16X kuadrat ditambah dengan 4Y kuadrat per AB kuadratnya 4X kuadrat ditambah dengan 4Y kuadrat. Nah, ini akan sama dengan, lihat suku-suku yang sejenis, ya. Maka di sini akan kita dapatkan 20X kuadrat ditambah dengan 20Y kuadrat per 4X kuadrat plus 4Y kuadrat. Atau ini kita keluarkan 20X kuadrat plus Y kuadrat per 4-nya kita keluarkan juga X kuadrat plus Y kuadrat. Maka ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret, maka tinggal 20/4 atau sama dengan 5. Ya, jadi Lionel betul, walaupun saya belum tahu cara menulisnya ya. Jawabannya sudah betul, cara menulisnya saya belum melihat itu ya. Mungkin ada teorema yang apa ya, bisa digunakan ya, teorema tentang garis berat dan sebagainya itu bisa juga ya. Tetapi ini cara yang standar yang saya yakin mudah dipahami kok, mudah dipahami untuk dapat sampai ke sana. Oke. Nah, ini memang saya ambil beberapa soal yang relatif mudah ya, geometriknya ya. Saya takutnya karena ini persiapannya adalah persiapan untuk KSK dulu, ketika diberikan yang berat itu agak-agak berat, nanti mental semuanya, sayang juga nanti ya. Semoga suatu saat nanti ketemu di event lain yang soalnya nanti jauh lebih berbobot untuk mempersiapkan di tingkat nasionalnya nanti ya. Tapi soal nomor 10 ini juga saya ambil di apa ya, EMIK kalau tidak salah. Soal nomor 10 ini EMIK ya, EMIK. Kalau tidak salah ya, sekitar tahun berapa saya agak lupa, tahun 2013-an kalau tidak salah EMIK ini.
Jadi memang ini cukup bagus untuk yang nomor 10. Oke, soal geometrinya itu sudah habis ya. Saya sediakan hanya 10. Nah, sekarang kita coba akan masuk ke soal yang berkaitan dengan bilangan ya, bilangan. Oke. Walaupun nanti tidak semuanya ya, tetapi nanti akan saya kirimkan jawabannya ya. Tetapi jangan nunggu jawaban, harapannya kalian coba dulu sendiri, kemudian nanti dicocokkan jawabannya juga dan cocokkan dengan caranya ya, sehingga kalian bisa mempertimbangkan, ternyata cara saya jauh lebih efektif daripada caranya Pak Heri ya. Boleh saja ya. Oke, yuk kita coba ke nomor 1. Sambil saya buka WA dulu ya, karena ini sepertinya Lionel mengirimkan jawaban ya, jawaban. Nomor 1 itu 17, nomor 2 itu adalah negatif 1 ya, negatif 1. Oke, yuk kita coba ya, atau saya coba amati sebentar. Oke, 9/2 ya, 9/2. Oke, betul. 9/2. 9/2, 9/6. Oke. Yuk kita coba ya, Barangkali saya salah hitung, mau dicek ya. Oke. Nah, ini juga saya ambil di lomba yang levelnya internasional ya, tetapi di nomor bagian awal memang ya. Jadi didefinisikan. Ini namanya operasi yang didefinisikan. Kalau di bukunya Terry Chu itu judulnya jelas, operasi yang didefinisikan. Ya. Nah, operasi bintang di sana, X bintang Y didefinisikan sebagai X per Y ditambah 2 ditambah Y per X gitu ya. Nah, maka kita coba operasikan satu per satu ya. 1 bintang 2, maka ini akan sama dengan 1/2 ditambah dengan, kalau Lionel itu langsung dikedepankan gitu ya. Atau ini biar sesuai dengan definisi aja, 2 ditambah dengan 2/1 gitu ya. Atau 4,5 ya, atau sama dengan 9/2. Kan begitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah sekarang berarti kita menghitung 9/2 bintang 3 ya, 9/2 bintang 3. Ini saya tutup dulu yang punyanya Lionel ya. Oke. 9 bintang 3, maka ini dapat kita tuliskan menjadi 9/2 per 3 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3/9/2. Gitu ya. Ini per definisi seperti itu. Maka ini dapat kita tuliskan menjadi 9/6 ditambah dengan 2 ditambah dengan 6/9. 6/9. Begitu ya. Mohon kalau ada keliru dibetulkan ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan bisa kita sederhanakan dulu ya. 9/6 misalkan, ini 3/2 plus 2 plus 2/3 gitu ya. Oke, ini lebih sederhana ya. Maka kita tinggal samakan penyebutnya, 6 gitu ya. Ini kali 3 berarti 9, ditambah ini berarti kali 6 berarti 12, ditambah dengan kali 2 berarti ini 4, atau sama dengan berapa nih? 13, 25 per
6. Gitu ya? Saya ada keliru enggak, Lionel? Kayaknya jawabannya Lionel beda nih. Ya. Enggak, Pak. Hah? Gimana? Gimana Lionel? Saya ada keliru enggak? Sambil dikoreksi ya, yang lainnya juga sambil ngoreksi ya. Kalau jawabannya Lionel itu 17, genap. Genap. Bilangan bulat maksudnya, bilangan bulat. Ya. Nah, kayaknya kekeliruannya di sini, Lionel. Jadi 3/9/2 itu Lionel menuliskannya adalah 27/2. Kayaknya di situ ya. Nah, ini kan tidak sama ya. Ini kan sama dengan 3 dikali dengan 2/9 atau sama dengan 6/9. Sini, kayaknya kelirunya di situ Lionel. Gitu ya Lionel ya. Nanti kalau saya yang keliru bilang aja ya, bilang aja. Oke, saya ketemunya 25/6 ya. Oke. Keliru boleh bilang di WA atau boleh bilang japri ke saya, itu enggak masalah ya. Enggak masalah. Ya. Asal tidak dijelek-jelekan ya. Jadi keliru itu wajar. Oke. Nanti bisa dikoreksi lagi Lionel. Oke, yuk sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Di soal nomor 2, di sana dikatakan bahwa nomor 2 ada yang sudah? Nomor 2? Jawabannya berapa nomor 2? Gregory? Iya. Lionel -1. Gregory sudah mencoba? Udah. Berapa jawabannya? -1. Oke, Maxwell sudah mencoba? -1 coba. Oke. Kalau sudah semuanya relatif gampang, yuk saya akan lompati aja. Nomor 3, sudah mencoba juga nomor 3? Nomor 3 ketemuannya berapa? -1010. -1010. Oke. Yang lain? Ada? Gregory sudah mencoba, Greg? Iya, -1010. Oke, ini sepertinya masih gampang juga ya. Iya, sama. Semua juga -10. Oke, nah saya coba akan langsung ke nomor 5 saja nih. Nomor 5. Lionel, Maxwell, Gregory, ketemunya berapa nih? Aku 6. 6. Selisihnya ya? Oke. Ini Lionel, 51/49 itu untuk jawaban yang keberapa Lionel? Halo Lionel? Nomor 9. Nomor 5. Kelebihan. Lihatnya kelebihan. Nomor 5 gimana? 6 juga ya. Tetapi ini menjadi menarik ya, untuk kita bahas dan kita bisa melihat betapa soal ini ternyata penyelesaiannya itu sangat sederhana, sangat simpel sekali ya. Yuk kita coba, semoga bermanfaat bagi yang lain juga ya. Oke. Soalnya juga pendek. Ya, betul. Diberikan 4 buah bilangan A, B, C, dan D, di mana A minus B sama dengan 1, B minus C sama dengan 2, C minus D sama dengan 3. Kita diminta menentukan selisih dari A dan D. Ya, selisih dari A dan D. Nah,
yang perlu kita perhatikan, selisih ini itu selalu bernilai positif ya. Kebetulan nanti hasilnya positif ya, tetapi ketika nanti ternyata hasilnya negatif, itu kita ambil nilai yang positif ya. Misalkan hasilnya -6, ya pilih 6, selisih ya. Selisih. Karena selisih itu bahasa di matematika itu nilai yang selalu bernilai positif itu. Oke. Oke, yuk kita coba ya. Nah, yang diketahui di sana ada 3 kesamaan ya, 3 kesamaan, yaitu A kurang B sama dengan 1, B dikurang C sama dengan 2, C kurang D itu sama dengan 3. Nah, ternyata ketika ketiganya kita jumlahkan, maka ini sama ini jadi hilang. Ini sama ini jadi hilang. Ya, 0 ya. Atau kalau mau kita tuliskan sebenarnya bagus juga ya, tetapi tampak panjang jadinya. Ya, maka ini saya tuliskan aja A dikurangi D sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 atau sama dengan 6. Oke. Nah, oke, saya coba akan pilih dulu yang kiranya cukup menarik ya. Oh, ternyata saya buat banyak juga ya. Oke, yuk nomor terakhir ya, nomor terakhir ini juga di final EMIC kalau tidak salah, di EMIC kalau tidak salah ya, EMIC atau sejenisnya ini. Nah, nomor 15. Palimage bilangan asli itu merupakan bilangan yang memiliki angka-angka yang sama dengan angka-angka yang diberikan. Jadi angka penyusunnya sama, tetapi letaknya itu terbalik. Ya. Sebagai contoh, 659 dan 956 itu merupakan bilangan Palimage, pasangan bilangan Palimage. Begitu juga 1327 dan 7231 itu juga merupakan bilangan Palimage ini. Sekarang jumlahkan 354 dengan Palimagenya, sebut hasil penjumlahan ini sebagai X ya. Jadi X dari ini X sudah ya. X itu sama dengan penjumlahan dari Palimagenya 354. Maka Palimagenya adalah 453 ya. Atau dari sini kita akan dapatkan bahwa nilai X-nya itu sama dengan 708. Betul ya? Betul tidak saya? Ya. Oke. Kemudian di sana dikatakan bahwa sebut hasil penjumlahan ini sebagai Y. Itu siapa? Penjumlahan dari Palimagenya X gitu ya. Berarti Y itu sama dengan 807 ditambah dengan 708 atau sama dengan 15 gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir, Z itu merupakan penjumlahan Y dan Palimagenya. Atau di sini kita dapatkan 15 ditambah dengan 51 ya. Penyebutan saya sebenarnya tidak bagus ya. 15 51 tidak bagus ya. Tetapi untuk keperluan mempermudah saja ya. Oke. Maka ini akan sama dengan 6. Oke, jadi nilai Z yang ditanyakan di dalam soal ini adalah 6.666 ya. Jadi ini adalah beberapa contoh soal tentang teori bilangan ya. Ini kelihatannya susah, tetapi ternyata
operasinya operasi penjumlahan biasa saja, ya. Hanya dikemas dalam bentuk semacam kayak soal cerita. Ya, di SD memang batasannya itu sederhana, ya. Tidak banyak teori, teorema tentang teori bilangan yang muncul dan terpakai. Ya. Pahami soalnya, kemudian coba analisis sedikit, nah, insya Allah nanti akan dapat kok, ya. Tidak susah. Teliti itu penting. Oke, saya rasa untuk pertemuan ini itu cukup ya, 1,5 jam sudah cukup melelahkan juga. Ada beberapa soal yang belum terbahas tentunya ya, terutama di teori bilangan. Nah, nanti akan saya coba tuliskan dulu, ketik dulu. Nanti akan saya share di grup WA sehingga siswa-siswa yang hari ini berhalangan hadir karena ada berbagai macam agenda lomba gitu ya, nanti bisa memanfaatkannya. Saya juga nanti akan share di YouTube ya untuk pertemuan kali ini sehingga banyak orang lain yang bisa memanfaatkannya juga. Gitu ya. Oke, terima kasih atas share-nya, terima kasih atas belajar barengnya, terima kasih juga atas donasi yang diberikan baik oleh siswa maupun orang tua siswa. Salam saya untuk ayah, ibu, papa, mama di rumah, sampaikan salam dan ucapan terima kasih saya kepada mereka ya. Oke. Terima kasih, saya tutup, saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Terima kasih, sampai Kak. jumpa di Terima kasih, kegiatan Kak. yang lainnya. Oke, sama-sama.